Selamat siang, Bu Suparia. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Kita sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya untuk masuk ke ruangan Zoom. Apa lah? Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo di saat cinta. Pak Firman, selamat siang. Apa kabar, Pak? Suaranya belum terdengar. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Pak Suryo. Pak Edi Asman, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ibu Linda, selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Rakoyo Instagram sing diklik langsung oleh ati. Duh, Gusti, nopo kula diprek ra kuat ati iki. Pasti medho janji. Wayumu tenanan ora kita sing marai aku. Nomor berapa? Selamat siang, Pak Suryo. Selamat siang, Ibu, Bapak sekalian. Ini saya masih pakai HP, jadi kecil sekali gambarnya. Siang, Pak Suryo. Selamat siang, Pak. Ibu sekalian. Pak Rajudin, Pak Rusli, selamat siang. Selamat datang di Zoom. Selamat siang, Pak Suryo. Ya, selamat siang kembali. Ya, Pak Rusli lagi di jalan ya? Iya, benar, Pak. Benar. Bentar nyampe. Iya. Oke, Pak. Apakah aku harus mengikutimu? Yo aku mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis no, Mas. Adela. Baik, Bapak Ibu, kita mulai Zoom Special Training Plan Katalis pada siang hari ini. Selamat siang semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu Mitra Bisnis CNI di seluruh Indonesia. Siang hari ini, saya Dewi Eri, Sales Eksekutif Region 1, ingin bertemu kembali dengan Bapak Ibu di forum spesial kita, Zoom Special Training Plan Katalis dengan tema Bisnis Bawang Merah Makin Mewah. Ini adalah salah satu komoditi yang tidak kalah menarik untuk kita ulas, tentunya bagi para Bapak Ibu yang sudah punya komunitas dan memang seorang penggerak katalis di wilayah masing-masing, tentu tema ini sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa, semoga Zoom Plan Katalis pada siang hari ini bisa membawa manfaat untuk mitra-mitra semua. Berdoa dipersilakan. Kok kamu nggak kelihatan di situ? Itu nggak kuhidupkan? Tuh, oh, hidupkan lah foto yang cantik pasang situ. Nggak kuhidupkan? Nanti hidupkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa, jika kita selalu didampingi oleh moderator Bapak Insinyur Haji Imam Supriyadi, pada siang hari ini kebetulan beliau masih berhalangan hadir karena masih di perjalanan. Untuk itu nanti Bapak Ibu akan Dewi temani hingga akhir acara, dan tentunya akan ada narasumber kita yang sangat istimewa. Beliau adalah CNI Farming Advisor, Bapak Insinyur Tri Suryono. Mari sambut beliau dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Wih, mantap. Tes Pak Suryo, monitor. Dewi, kita langsung mulai. Ya, silakan. Oh, sudah ada foto ya di belakang, ada background. Ada di mana itu Pak Suryo? Ini di kebun. Saya perlu ganti itu apa backgroundnya, karena ini lektornya kita beberapa kali ganti, jadi ada sedikit problem ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Mohon maaf ya kalau agak sedikit ini ada sedikit gangguan. Ya. Bentar, saya perlu mengganti background layarnya, background bawang merah ya. Oke. Sudah ketemu backgroundnya Pak Surya? Nah, sudah ya. Jadi saya ubah sedikit. Ini masih panen jeruk ya ternyata. Background, moga-moga belum mau masuk. Ya Bapak Ibu, apabila pertemuan melalui Zoom memang kadangkala ada terjadi seperti ini ya. Ada kendala jaringan, kendala aplikasi Zoom, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersabar untuk menunggu ulasan materinya. Harus masukkan di sini ya. Ini jasa nyalakan itu harusnya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Sambil kita tunggu, Bapak Ibu juga boleh menyiapkan kopi ginseng, ditemani cemilan, tapi jangan makan pecel lele ya, nanti Pak Suryo pengen. Atau kalau ada sambil masak, karena kita temanya bawang merah. Nah, ini sudah ganti background, tapi masih jeruk ya? Belum muncul Pak Suryo. Bu Mulyanti, apa kabar? Udah makan siang belum, Bu? Suaranya masih mute. Halo Pak Firman. Pak Firman suaranya Halo, belum Firman. nyala, Pak.
Kalau sensor punya kalian deh. ora editan sing marai. Sambil kita tunggu background bawang merah, Dewi putarkan lagi satu Ya. lagu pengiring ya. Pak Firman. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah Mohon maaf bisa. ya, tadi ada sedikit ada trouble ya. Ya, jadi karena kita siang ini mau belajar bawang merah, ya sebaiknya backgroundnya biar ini ya satu tema bawang merah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena nanti di dalamnya kita akan mendapatkan banyak hal ya yang bisa kita terapkan baik di kebun maupun di rumah. Ya, jadi supaya tidak berlama-lama kita menyingkat waktu, saya boleh minta tolong ditampilkan slide-nya. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa kali bawang merah itu menjadi komoditi seperti halnya cabai ganti nasib. Nah, yang unik adalah bawang merah ini kan umurnya pendek, jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar, ya. Karena kita tahu umur bawang merah 2 bulan sudah bisa panen, sementara cabai sampai dengan habis membutuhkan bisa sampai 6 bulan, ya. Ya, jadi kita akan mulai, boleh ditampilkan slide-nya supaya kita mudah untuk membayangkan, ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas apa saja bisnis bawang merah yang semakin kemari semakin mewah. Kita bisa perhatikan sekarang itu banyak sekali produk olahan berasal dari bawang merah. Bahkan saya sudah menjumpai di banyak tempat. Awalnya saya menjumpai di Palu, di daerah Sulawesi Tengah, itu oleh-oleh khasnya bawang merah goreng, ya, bawang goreng. Ternyata sekarang sudah mulai di mana-mana ada. Termasuk waktu saya pulang kampung, ternyata juga sudah banyak kemasan-kemasan bawang goreng, ya. Belum lagi minyak bawang, ya. Minyak bawang itu membuat makanan lebih enak. Kalau yang seperti mie ayam pun kadang-kadang ditambahkan minyak bawang. Jadi variannya banyak sekali. Ini akan menjadi peluang. Kemudian kita akan melihat bagaimana nanti kita bisa kembangkan di mana saja bawang merah kita ini. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apakah boleh di slide-nya ditampilkan dalam bentuk ini ya? Ya, dalam bentuk slide besarnya ya. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa bawang merah itu yang bernilai dari umbinya, ya. Apakah bisa ditampilkan dalam bentuk slide, Sis? Ya, yang bernilai itu bumbunya, bernilai itu umbinya. Kita tahu bawang merah untuk di Asia itu menjadi bumbu kuliner, tentunya yang sangat khas. Ya, jadi berbagai makanan masakan itu banyak menggunakan bawang merah. Bahkan kalau di daerah Sulawesi itu bawang merah lebih diminati dibandingkan bawang putih. Kan ada sedikit perbedaan. Kalau masakan Chinese banyak menggunakan bawang putih, sementara teman-teman di daerah Sulawesi itu favoritnya di bawang merah, ya. Jadi di banyak jenis makanan masakannya itu dominan menggunakan bawang merah bahkan tanpa bawang putih, ya. Contohnya yang saya favorit kalau saya lagi berkunjung di tempatnya Pak yang di Sopeng itu, ya, biasa dimasakkan ikan bumbu Bugis, ya, ikan kuah Bugis. Wah, itu saya paling favorit, dan bumbu utamanya adalah bawang merah dengan campuran bumbu-bumbu yang lain. Ya, kalau memang agak sulit ditampilkan dalam bentuk boleh seperti tadi saja, nggak apa-apa, supaya Sebenarnya di sini sudah tampil Pak Suryo, tapi kelihatannya yang
Kalau di muncul tempatnya Bapak Ibu belum? sekalian, yang tampil dalam jumlah banyak atau satu slide? Jumlah banyak. Dan masih dalam jumlah banyak. Oke, saya ulang ya. Masih dalam Kurang jumlah. Sedikit ada trouble. Kurang pupuk. Dikasih pupuk dulu Mbak Dewi. Iya nih belum dapat pupuk nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Dikasih wakacagul. Kalau enggak yang tadi enggak apa-apa, yang satu-satu ya. Ya enggak apa-apa, yang ini tadi enggak apa-apa. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, yang slide berikutnya setelah ini. Sudah diklik Pak Suryo, jadi kelihatannya ini ada delay karena internetnya. Oh, ya. Ya. Kalau yang Maaf saya ya Bapak terima Ibu kan ya. masih, yang saya terima kan masih di halaman paling depan. Yang di Bapak Ibu sekalian, yang nampak halaman judul paling depan atau sudah yang kedua? Paling Judul depan. paling depan. Oh, masih paling depan. Paling depan pertama Pak Suryo. Bapak nggak bisa lihat ya? Ya, nggak apa-apa dengan tampilan yang ini. Sekarang yang kedua. Ya, jadi yang ada di dalam umbi bawang merah ini banyak mengandung vitamin ya, gizi yang kita perlukan, bahkan ada zat PT alaminya. Ini bisa kita cek waktu kita acara kemarin yang Tabu Lampot itu jambu air itu bisa dirangsang tumbuhnya akar itu menggunakan bawang merah ya. Jadi dipotong bagian pucuknya jambu, kita mau membuat bibit jambu baru dari pucuknya jambu, cabang jambu, kita potong, kita tancap ke bawang merah, baru kita tanam. Nah, itu akan mendapatkan zat PT alami ya, auxin-gibberellin ya. Jadi akhirnya membantu si pucuk jambu tadi tumbuh akar. Nah, sehingga kita tanam menjadi suatu tanaman. Dan kebutuhan bawang merah ini kita tahu besar ya. Besar menjadi bumbu berbagai masakan terutama di Asia penggemarnya banyak. Di tempat kita juga di pulau-pulau tertentu favoritnya juga bawang merah. Dan yang unik adalah ini sama dengan cabai, komoditi pengubah nasib ya, komoditi untuk mengubah nasib. Jadi memang pengelolanya itu sangat berani, bahkan agak sedikit bertaruh, agak sedikit gambling. Jadi istilahnya menginvestasikan modal yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar. Yang unik adalah bawang merah cukup hanya dengan 2 bulan sudah bisa panen. Sementara kita tahu tadi cabai itu membutuhkan waktu dari mulai petik 3 bulan sampai dengan 5 atau 6 bulan. Dan harganya juga cukup tinggi dan stabil. Ya, jadi bawang merah akan menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk investasi atau untuk tadi ya, untuk berubah nasib ya. Itu ada beberapa jenis favorit saya semua ya, ada dabu-dabu, ada acar bawang, kemudian ada bawang utuh yang ditumis, itu juga enak karena saya memang penggemar bawang merah. Ya, selanjutnya. Nah, jadi berbagai jenis olahan dari bawang merah, sebagian tadi juga sudah ada di cover ya, di halaman judul. Marak sekarang ada di mana-mana. Yang awalnya saya jumpai hanya di Palu, kalau pulang dari Palu tanpa bawang merah goreng itu tidak lengkap atau tidak sah gitu ya. Ternyata sekarang ada di mana-mana. Mungkin di Surabaya juga ada beberapa toko toko oleh-oleh yang sudah menyediakan. Yang pasti saya pulang kampung ternyata di tempat kami juga ini sudah menjadi salah satu pilihan ya untuk oleh-oleh dibawa ke tempat lain. Tadi juga minyak bawang merah itu sangat enak untuk menambahkan rasa di masakan-masakan yang Bapak Ibu buat gitu ya. Belum nanti ada pastanya. Kemudian acar dalam bentuk awet ya, difermentasi.
Dan saya sedang tunggu itu sebenarnya yang dalam bentuk tepung, supaya kalau mau bikin masakan itu enak nyimpannya dan enak untuk apa? Untuk menuangkan ke tempat masak kita, gitu ya. Nah, itu ada baceman dan lain-lain. Jadi olahannya yang unik dari bawang merah ini banyak, tentunya ini peluangnya juga besar. Artinya permintaan bawang merah itu pasti tidak ada matinya, ya. Karena kita tahu bisa diolah berbagai jenis olahan yang menarik, ya, tentunya menarik dan unik. Ya, berikutnya. Bagaimana kita membudidayakan, ya. Ya, jadi yang umum Bapak Ibu temui biasanya ditanam di lahan, diolah, dibuat bedeng-bedeng, ditanam di situ. Bahkan biasanya kalau di daerah yang dekat pesisir pantai, terutama di pantai utara seperti Brebes sejalurnya, ya, Tegal dan lain-lain, itu nanti ada saluran yang dalam. Untuk apa? Untuk airnya supaya tertampung, sehingga untuk nyiram itu airnya tidak jauh-jauh, ya, jadi langsung dari pinggirnya bisa disiramkan ke bawangnya. Kenapa? Bawang merah ini ada satu yang harus dijaga, tidak tahan dengan embun, terutama di daerah tertentu itu embun yang disebut embun upas. Embun itu identik dengan penyakit. Jadi kalau embun itu tidak dibilas, nanti terserang jamur, ya. Nah, itu yang tanpa mulsa. Ada juga yang ditutup mulsa di sebelahnya. Jadi ada mulsa yang memang sudah bolongnya jaraknya dekat. Memang ini khusus untuk jenis-jenis bawang, ya. Bisa bawang daun, bisa bawang merah, juga bawang yang lain, karena jarak tanamnya pendek. Nah, yang di bawahnya itu adalah dalam greenhouse plastik. Ini saya temukan di Jogja. Waktu itu saya juga ditawarin, ayo kalau mau investasi di bawang, ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Saya melihat, oh ya, yang membuat tingkat keberhasilannya tinggi adalah rumah plastiknya, rumah greenhouse-nya. Ya, jadi hama penyakit tidak mudah masuk karena terhalang oleh si plastik atau rumah kacanya. Nah, sementara si bawang ini ditanamnya di dalam greenhouse, ya, dan itu besar sekali. Satu greenhouse itu bisa ada yang 1 hektar, ya. Fungsinya untuk memagari, ya. Apalagi kalau di atasnya air hujan itu bisa ditahan, artinya nanti jatuhnya di tempat-tempat tertentu. Nah, sehingga istilahnya kena air hujannya itu menjadi minimal. Nah, ini tentunya akan membuat bawang merahnya hidup dengan lebih baik, jauh dari penyakit yang sering diakibatkan oleh datangnya hujan. Ada juga yang mengakalinya untuk mengganti siraman air melawan embun itu dengan sprinkler. Jadi memang dipasang irigasi bentuknya sprinkler, ya. Jadi nanti sprinkler ini kan kita tahu memancarkan air. Nah, memancarkan air untuk membilas terutama di pagi hari sisa-sisa embun yang nempel di daun bawang. Karena ingat, embun-embun yang biasa disebut embun upas itu meninggalkan penyakit, terutama jamur, ya. Jadi sekaligus membilas embun, fungsinya sprinkler dengan menyemburkan air, karena dia berputar menyemburkan air. Nah, itu akan mengamankan bawang kita dari serangan penyakit, terutama jamur. Berikutnya, ini dalam skala di lapang yang luas, ya, dalam skala hektaran. Nah, dalam skala yang lebih kecil bisa ditanam di polybag atau di pot, ya. Seperti halnya kita kemarin juga mendapati sayuran pun ditanam di polybag pot dan ternyata oke banget, gitu ya. Ada juga Bapak Ibu sekalian memanfaatkan ditanam pada wadah bekas telur, ya, pada wadah telur. Bahkan di situ disampaikan menanam bawang merah ataupun bawang daun tanpa media tanah. Ditanamnya di wadah telur, ya. Wadah telur itu Bapak Ibu sekalian
waktu saya dulu piara jangkrik itu kan sering pesan. Satu lembar itu harganya kalau yang bekas itu harganya Rp100 ya. Jadi bisa dihitung kalau beli 1.000 dapat 5 kira-kira seperti itu. Jadi memang murah karena apa itu yang penjual telurnya ya sebenarnya mau buang, tetapi karena dipesan tidak dibuang tetapi dikumpulkan, kemudian kita datang dijual dengan harga yang murah ya, satu bijinya 100. Dulu kalau saya pesan 100 berarti bayar 10.000. Kalau pas ada 200 saya bayarnya 20.000. Ya, itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu coba tanam bawang daun atau bawang merah di rumah. Ya, yang lainnya bawang merah bisa ditanam dengan hidroponik. Ya, ini salah satu contohnya dibibitkan dulu menggunakan kayak spon itu ya. Kemudian hidroponik substrat ya, Bapak Ibu tahu hidroponik substrat itu menggunakan media. Jadi seperti nanam di pot, seperti bawang merah ditanam di polybag, tetapi prinsipnya hidroponik adalah tidak boleh menggunakan tanah. Menggunakan apa? Bahan yang lain. Boleh sekam arang, boleh pakai kokopit ya, yang bukan tanah. Nah, kalau yang tadi hidroponiknya menggunakan air mengalir, yang disebut dengan NFT gitu ya. Nah, ini menggunakan seperti pot biasa, diisi penggantinya tanah tadi yang pasti tidak boleh tanah, baru nanti pengairannya secara tetes ya, secara tetes atau secara yang paling praktis tentunya tetes ya. Kalau nyiram kan nggak mungkin tiap hari nyiram. Sementara kalau tetes ini secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Atau dengan cara hidroponik sistem wick atau sumbu ya. Jadi sama dengan yang substrat, potnya itu diisi dengan media tapi tidak boleh tanah. Karena konsepnya hidroponik tidak boleh menggunakan tanah. Nah, kemudian supaya tidak nyiram, nanti dikasih sumbu, kayak sumbu kompor zaman dahulu ya. Sumbu kompor itu bahan-bahan yang istilahnya kapiler ya. Jadi nanti air itu meresap naik ke atas ke media dan diserap oleh akar-akar bawang yang kita tanam di pot ya. Di bawahnya itu air yang isinya air berisi unsur-unsur ya. Kalau di hidroponik itu ada istilahnya larutan ya, larutan AB mix contohnya seperti itu. Nah, ini hidroponik ada beberapa macam, kemudian bisa ditanam di pot, bisa juga atau polybag, bisa juga ditanam dengan bekas wadah telur ya. Ya, selanjutnya. Ya, jadi yang ditanam pada wadah telur berikutnya. Ya. Gambarannya sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian. Tadi harganya satu cuma 100. Ternyata untuk satu penanaman itu membutuhkan 5 tumpuk saja, 5 kotak, 5 lembar. Jadi modalnya nggak banyak. 5 lembar ditumpuk, ya, tetapi dilubangi dulu yang di cekungannya itu ya. Kenapa? Kan kita tahu bawang tidak boleh ada air tertahan, nanti gampang busuk, ya. Dan lubangnya pun juga cukup supaya air itu keluar. Nah, kemudian kalau tanamnya bawang merahnya ditaruh satu-satu, ya, mau rapet berarti satu telur satu tempat, kalau tidak rapet satu telur dilewati 1 atau 2, begitu ya. Kemudian kalau nanamnya tidak pengen bawang merah, bisa bawang daun, ya, bawang daun itu ada yang pakai bijinya, ya, bijinya nanti direndam pangkatnya dulu, baru ditaruh di lubang-lubang yang digendaki. Nah, kemudian kita tanam. Bibitnya tadi ya, bibit bawang daun atau bibit bawang merah. Nah, setelah itu kita lakukan perawatannya dengan cara disiram rutin ya, sehari 2 kali. Kemudian kita pastikan bahwa lubangnya itu benar, artinya tidak ada air yang mampet ya. Karena kita tahu bawang ini kalau airnya tertahan nanti mudah busuk. Supaya apa? Supaya bawang kita tidak busuk. Nah, untuk daun bawang ini akan tumbuh dengan cukup baik dengan pola seperti ini. Tentunya ya
Kalau nyiram ya sama-sama nyiramnya pakai plankavalis akan lebih enak ya, lebih mengamankan tanaman kita. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan daun sehat. Kalau bawang daun bisa kita potong untuk dimasak ya. Kalau seperti ini di rumah saya kira tidak mengganggu ya, karena kita tahu tempat telur juga tidak terlalu luas, tetapi nampung tanamannya bisa jauh lebih banyak. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu pertimbangkan kalau mau dicoba ya. Kalau nggak mau bawang merah pakai bawang daun. Bawang daun juga ada bibit dalam bentuk biji. Ya, ya berikutnya ini salah satu contoh yang boleh kita jadikan referensi ya. Jadi ceritanya belum lama, pada waktu pandemi di bulan Mei 2020, ini anak muda sekali, milenial, dia berani resign dari hotel di Jakarta ya. Salah satu hotel di Jakarta namanya, saya singkat saja GAS, umurnya 28 tahun, balik ke desa asalnya di Klaten, punya tabungan 15 juta dipertaruhkan untuk menanam bawang ya. Jurusannya TI ya. IT ya, TI itu sama dengan IT ya, S1. Tidak ada hubungannya dengan bertani, tetapi karena itu yang dia punya, lahan orang tuanya yang dia punya, dia gunakan. Dan apa yang terjadi dalam waktu 2 bulan panen, dari modal 15 mendapatkan 45 juta, jadi keuntungan dalam 2 bulan 25 juta. Wah, ini bisa lebih gede dari gajinya di waktu dia masih di hotel ya. Dan dia kembangkan terus sampai dia pernah 1 kali panen dapat 100 juta. Nah, tentunya ini sudah dihitung modal berapa, mendapatkan hasil berapa. Karena nilai itu menguntungkan, ya dikembangkan. Dia jual melalui medsos ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa banyak sekali cara-cara menjual, media-media untuk menjual, dan salah satunya yang cukup efektif adalah melalui medsos. Ini inspiratif yang pertama. Kita lihat berikutnya. Ya, yang berikutnya masih seputar cerita inspiratif. Ini saya kasih inisial AN ya. 22 tahun, masih mahasiswa. Ya, kebetulan dia mahasiswa pertanian, mahasiswa IPB ya. Adik kelasnya Sis Dewi kita. Kuliahnya daring karena lagi pandemi. Kuliahnya online. Jadi selama pandemi tidak perlu ke kampus, mendingan pulang kampung saja. Pulang kampung bisa digunakan waktunya yang cukup banyak untuk tanam bawang merah. Bahkan tanamnya sampai 2 hektar. Ya, mungkin keluarganya punya tanahnya cukup lumayan. Dengan biaya 130 juta, ya mungkin sudah dihitung dengan keluarganya, akhirnya berarti tanam 2 hektaran ya, dengan biaya yang cukup besar. Bibitnya saja sampai 2,5 ton. Tetapi dalam 2 bulan ternyata bisa panen dari 2 ton menjadi 20 ton. Seorang mahasiswa ya, memanfaatkan kuliah daring atau online digunakan untuk balik ke desa, tanam bawang merah. Dia raup hasilnya 200 sampai 300 juta. Karena harga berubah-ubah, kadang 10.000 sampai 25.000 tergantung pasarnya. Ya, ini dia di Grobogan. Terjadi pada Agustus 2021. Jadi belum lama, kira-kira setahun yang lalu. Ini moga-moga menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada putranya, atau mungkin ada saudaranya. Kita ternyata bisa manfaatkan ya. Apalagi tadi dengan waktu yang sangat luang pada perkuliahan online atau daring, ternyata tidak harus ke kampus karena memang tidak ada kampus ya, kampusnya lagi kosong semua, pulang ke desa, bertanam-tanam, dan ternyata hasilnya luar biasa. Atau tadi, meskipun bukan orang pertanian, ya tentunya dia banyak belajar, dan akhirnya yang GAS tadi, jebolan resign dari hotel, ternyata tidak sia-sia. Ya, berikutnya, ini inspirasi lagi, tanamnya di polybag. Ya, jadi boleh pilihannya mau tanam bawang merah atau tanam bawang daun ya. Nah, kebetulan yang ini adalah bawang merah di dalam polybag. Bermodal 300.000, dibelikan 5 kilo polybag. Jadi 5 kilo itu dapatnya banyak karena ukuran polybagnya sedang.
sedang itu kira-kira 5 kilo ya barangkali. Nah itu dia belikan 300.000 itu dibelikan untuk 5 kilo polybag dan 4 kilo bibit bawang merah. Ini dilakukan oleh seorang PPL di Laut Tawar Aceh Tengah ya. Jadi kira-kira dekat ini kayaknya ya, dekat apa itu yang dataran tinggi Gayo itu ya. Karena saya pernah ke situ disebutnya Laut Tawar karena adanya di gunung ya, cuma membentang luasnya seperti laut. Dan ternyata dari 4 kilo bibit tadi dia bisa panen 50 kilo bawang merah di rumah pakai polybag ya. Dan karena harganya cukup baik waktu itu, dia dapatkan 1,75 juta dari modal 300.000. Kan ini lumayan, iseng-iseng berhadiah modal 300.000 dalam waktu 2 bulan bisa menghasilkan atau menjadi 1,7 dalam skala 300.000 menjadi 1,75. Kalau skalanya 1 juta ya mungkin berlaku kelipatannya ya pada harga waktu itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kita bisa lakukan di mana saja, ya, termasuk bawang merah ini. Berikutnya, ya tentunya tidak lepas, pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya, dan kita tahu masalah paling besar di bawang merah adalah penyakit, ya, terutama disebabkan oleh jamur atau fungi, ya, dengan turunannya tentunya ada bakteri dan lain-lain. Yang kita tahu penyakit itu tidak kelihatan, tahu-tahu busuk, tahu-tahu kering, tahu-tahu layu, yaitu penyakit. Jadi kita tidak bisa melihat hewannya seperti apa karena harus dilihat dengan pembesar yang ini seperti mikroskop dan lain-lain, gitu ya. Yang lainnya adalah hama, ya. Hamanya itu ada ulat geraya, ada macam-macam, ya. Yang paling berat ulat geraya, karena dia sembunyi di dalam tanah, kemudian malam dia keluar dari melalui lubangnya menggigit bawang merah itu. Kalau gigit di pangkalnya nanti tidak ada daunnya, bawang merah itu rusak ya. Dan lain-lain yang lainnya, ada yang bilang molor dan lain-lain, yaitu penyakit dan hama yang ada di bawang merah. Bahkan cuaca itu hati-hati juga. 2 bulan mau ganti nasib, tetapi 2 bulan harus menjaganya, tidak boleh main-main. Karena cuaca pun merusak yang disebut dengan kabut atau embun upas ya. Makanya kalau kita lihat petani bawang merah tiap pagi rajin untuk menyiram tanamannya supaya membilas dari embun-embun upas yang menempel di daun bawang ya. Dan itu dipicu ya. Jadi ada pemicunya, apa itu ya, kita tahu bersama asam, karena bawang ini sukanya hidup di tanah yang netral ya. Dan kalau seandainya Bapak Ibu menghendaki punya alat ukurnya yang bagus, ya biasanya kita rekomendasikan yang ini. Pakai saja Takimura DM5. Nah, itu Bapak Ibu buat kemana-mana, bahkan dibawa sampai ke tingkat perusahaan pun Bapak Ibu akan sangat dihargai. Karena alat Bapak Ibu, alat yang tidak main-main. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi penyebab masalah awalnya dari asam bisa tadi menggunakan alat tadi soil pH tester, bisa menggunakan ini kertas pH indikator. Kenapa asam ini harus kita bereskan? Karena semua tanaman yang hidup di tanah asam itu akan merana, ya. Tahu-tahu layu, tahu-tahu kering, ya, kita tidak kendaki. Kenapa? Karena asam ini meracuni akar. Kita tahu ya, meracuni akar menjadi terhambat, menjadi istilahnya mati. Kemudian asam ini membuat unsur haranya terikat, sulit diserap, akarnya juga sudah merana, nggak bisa menyerap ya. Kemudian asam ini juga akan menyebabkan atau menjadi habitatnya hama dan penyakit ya, karena banyak sekali hama ternyata suka pada kondisi asam. Kalau penyakit sudah pasti, yang namanya cendawan jamur itu habitatnya pada kondisi asam ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tentunya kenapa kita berani, karena kita punya solusinya gitu ya. Apa itu? Bapak Ibu sudah tahu semua, pelan katalis yang selama ini sudah dikembangkan dengan begitu baik. Kenapa? Hanya 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, alkali atau basa kuatnya, basa tingginya. Itu yang akan sulit ditemui di produk yang lain ya. Jadi kita memang
sangat pede mempunyai produk dengan sifat alkali atau basa yang sangat kuat. Yang kedua yang unik adalah fosfatnya. Ya, fosfatnya itu larut. Jadi bersentuhan dengan basah, dengan air langsung larut. Sementara petani itu pasti menggunakan fosfat. Fosfat itu notasinya P, ya singkatannya P. Ada SP, itu namanya super fosfat. Ada NPK, pupuk majemuk NPK. P-nya itu dari fosfat, ya, singkatan dari fosfat. Itu berasal, kita tahu bersama, berasal dari rock fosfat, batuan fosfat, pecahnya susah. Dan kita tahu sifat fosfat ini, pada kondisi asam, dia diikat kuat oleh liat asam. Sehingga si tanaman tidak bisa mendapatkan. Sehingga apa yang terjadi? Petani pupuk fosfat tidak memperhatikan asam yang diberikan, itu buang pupuk. Ya. Yang ketiga, meskipun kita di dalam Kementan kategorinya pelengkap, namun unsur hara kita memang lengkap. Ya, terutama makronya juga, mikronya juga makronya itu lengkap. Bisa dilihat dari kandungan dari label kandungan unsurnya, ya, yang kita mengacu di lab Sukopindo, ya. Di situ tertera kandungan unsur hara dari pupuk kita ini lengkap, dan yang diformulasikan itu adalah pupuk-pupuk hara-hara yang menjadi kunci untuk tanaman kita dapat istilahnya sehat secara alami. Nah, ini yang sangat penting. Berikutnya. Ya. Jadi kalau seperti yang biasa selama ini kita lakukan, kalau kita uraikan satu persatu, Bapak Ibu tentunya sudah di luar kepala, ya. Apa pentingnya basa kuat atau basa tinggi? Di depan pun sebenarnya sebagian sudah, basa musuhnya asam. Jadi untuk menetralkan asam tanah kita, karena kecenderungan tanah di Indonesia itu hampir semuanya asam, ya. Yang kedua, basa tinggi itu ternyata menghanguskan atau membasmi habitat penyakit, terutama jamur atau fungi. Jadi menjadi anti fungi atau anti jamur. Kenapa? Karena kita menghanguskan habitatnya, rumahnya si penyakit. Nah, sehingga penyakitnya tidak punya rumah, si penyakitnya itu istilahnya mati, mau datang penyakit baru juga tidak ada tempat di situ. Karena habitatnya sudah tidak seperti yang dia mau, gitu ya. Yang ketiga, basa tinggi ini juga menjadi repelen. Si tanaman menjadi tidak suka, jadi mengusir hama. Nah, sehingga dengan sifat yang satu saja dari basa tinggi, kita sudah ada 3 hal yang penting yang sangat membantu tanaman kita. Dengan menetralkan asam itu artinya pupuk-pupuk bisa diserap dengan sempurna, ya. Kalau selama ini seperti pernah saya ceritakan di Gorontalo, kenapa kok dengan pupuk NPK yang datang hanya separuhnya itu bisa menang daripada waktu di pupuk NPK penuh, dosis 100%. Ternyata di 50% ini dengan plant katalis ternyata banyak menyelesaikan masalah. Salah satunya yang mereka sampaikan sebagai jawaban menetralkan asam. Kenapa? Kalau asam tidak diatasi, menurut mereka penyerapannya kurang dari 30%. Jadi biarpun 100%, tetapi hanya serapnya kurang dari 30%. Kalah dengan yang waktu datang pupuk cuma 50%, separuhnya, dengan plant katalis yang menjadikan 50% diserap dengan sangat baik, bisa diserap seluruhnya. Ya, ini penting sekali sehingga tanaman kita menjadi kecukupan gizinya, artinya terpenuhi, kemudian jauh dari penyakit, jauh dari hama, menjadi imunisasi yang sangat kuat untuk tanaman kita. Yang kedua tadi, haranya lengkap, ya kita tahu menyempurnakan makanan tanaman. Ya, kita masih menggunakan NPK, boleh dikurangi banyak, itu nasinya, kita adalah lauk pauk lengkapnya. Sekaligus ada basa kuatnya untuk apa? Untuk memberikan lingkungan yang nyaman dari yang tadinya lingkungannya asam, ya. Bisa kita bayangkan kalau kita makan di lingkungan yang asam kan nggak enak. Tetapi kalau kita makan di lingkungan yang ramah, ya, yang nyaman, hangat, tentu ini enak, ya. Ini gambarannya, ya. Jadi
dengan lingkungan yang menjadi netral, yang awalnya asam, kemudian hara lengkap masuk, sehingga hara ini bisa dimakan atau diserap dengan baik oleh tanaman kita. Tanaman kita sehat secara alami, ya, seperti pupai kalau sehat secara alami itu kekuatannya menjadi besar. Ya, berikutnya. Nah, ini juga selalu kita bahas, Bapak Ibu sudah pasti di luar kepala. Kalau menggunakan plant katalis, kita akan mendapatkan sel-sel klorofil yang banyak, bertumpuk-tumpuk. Tandanya tanaman awet hijau tidak mudah kuning, tidak mudah kering. Nah, sehingga yang bertanam-tanam sawit enak, tidak lagi mengalami daunnya menguning, kering, pelepahnya patah. Kenapa? Karena daun-daun baru yang dibentuk dari plant katalis ini menjadi kuat. Kenapa? Sel klorofilnya banyak. Nah, tetapi yang penting bukan daunnya yang awet hijau, tetapi yang penting kita mendapatkan sel klorofil yang banyak. Ya, kenapa? Kita tahu bahwa sel klorofil itu tempat masaknya tanaman. Semua makanan yang diambil oleh tanaman, ya terutama dari pupuk itu melalui akar, dibawa ke daun, dibawa ke klorofil untuk apa? Untuk dimasak. Jadi klorofil ini adalah dapurnya tanaman untuk masak menjadi hasil. Hasilnya apa? Kalau kita tanam bawang merah, ya hasilnya umbi bawang merah. Kita tanam sawit, hasilnya TBS. Kita tanam coklat, ya hasilnya coklat. Ya, semua diproses di klorofil daun. Kalau kita membuat klorofil itu banyak, sel klorofil banyak, artinya kita membuat dapur yang besar. Kalau di tingkat industri, dapur atau tempat produksi itu sama dengan pabrik. Jadi kita membangun pabrik yang besar. Jadi kita sedang meningkatkan kapasitas produksinya. Entah itu dapur, kalau di rumah, kalau di industri adalah pabriknya. Ya. Nah, jadi ini menjadi PR kita semua. Kalau Bapak Ibu membina petani pakai plant katalis, wajib hasilnya besar. Karena kita sedang membuatkan pabrik yang besar, kapasitas produksi yang besar. Kalau sampai belum tercapai, evaluasi. Salahnya ada di mana? Ya. Hasilnya harus besar. Nah, yang keempat, kita ada yang unik adalah fosfatnya yang larut. Dengan basah-basah saja, satu lagi, yang tadi yang masalah hasil karena profil yang bagus tadi, ditunjang dengan gizi yang lengkap terpenuhi, secara kualitas akan meningkat. Nah, paling disenangi petani, pertama dari bobotnya. Sama besarnya, bobotnya lebih berat. Nah, itu tentu kalangan petani menyenangkan karena apa? Hasilnya timbangannya menjadi lebih besar, ya. Jadi dengan harga yang sama, timbangan yang lebih besar, tentunya hasil pendapatan juga lebih besar, ya. Nah, yang keempat, fosfat larut ini yang unik karena basah saja larut, apalagi kena air langsung larut. Beda dengan fosfat yang tadi dari apa? Rok fosfat atau batuan fosfat, ya. Dan yang unik karena kerjasama dengan sifat basahnya yang kuat, jadi basah kuatnya, basah tingginya ini membereskan asam. Nah, fosfatnya dengan mudah diserap oleh tanaman, dan fosfat itu adalah bagian yang sangat penting di dalam tanaman. Sebelum menghasilkan bunga dan buah, pertama membentuk perakaran. Nah, ini sangat penting, karena perakaran itu seperti mulutnya untuk kita, ya. Jadi untuk masuknya makanan kan melalui perakaran. Nah, kita bisa bayangkan dari gambar ilustrasi yang di sampingnya itu, kalau kita membangun perakaran yang seharusnya berkembang dan dalam, artinya kita memberi tanaman kita itu lebih tahan terhadap kekeringan. Bayangkan kalau perakarannya dangkal, keringnya sudah mencapai titik ujung atau titik kritis, sudah wassalam, ya. Jadi sudah pasti akan mengalami stres. Kalau mengalami stres itu kayak orang sakit perlu pemulihan, padahal juga ada umurnya, gitu ya. Umurnya cuma 2 bulan. Kalau pemulihannya lebih lambat, ya udah nggak bisa hasil. Nah, sementara yang kita bangun perakarannya berkembang dan dalam. Artinya apa? Pada kondisi yang lain sudah stres, sudah mencapai titik kritis keringnya, kita masih banyak sisa akar yang mampu menyediakan air untuk tanaman kita. Ingat bahwa kebutuhan utama tanaman adalah air, ya. Jadi kita mempunyai tanaman yang lebih tahan kekeringan, tercegah dari stres, dan masa petik atau petiknya panjang untuk tanaman-tanaman yang panennya harus dipetik berkala. Ya, contohnya cabai, kacang, timun. Nah, itu
kita mempunyai masa pakai atau produktif yang panjang. Ya, bahkan yang lalu kita belajar bagaimana sawitnya Pak Jemiko, ya, yang lain 25 tahun tumbang atau 25 tahun harus direplanting, harus dibabat, harus diganti yang baru. Selambat-lambatnya 30 tahun. Ternyata Pak Jemiko umur sawitnya 31 tahun, ternyata hasilnya tinggi. Bahkan akhirnya direplanting pada umur 34 tahun. Nah, ini tentunya sangat sangat menyenangkan, ya. Ya, berikutnya. Ya, ini kok ada yang coret-coret ya. Tolong untuk tidak coret-coret supaya lebih mudah dibaca. Ya, jadi bagaimana aplikasinya? Pertama, untuk nanam atau kita budidaya atau bertani itu kalau memungkinkan gunakan kompos atau pupuk kandang. Karena kompos atau pupuk kandang itu mendorong pertumbuhannya itu bagus. Disebutnya pupuk organik, tetapi ingat kita harus waspada, disebutnya dia pupuk bagus ya, pupuk kompos, tetapi kadang-kadang sering menyebabkan tanaman itu rusak atau malah mati. Contohnya kita tanam cabai atau yang lain seperti terong, sudah tumbuh bagus, kemudian berbuah, tahu-tahu layu. Nah, ternyata usut punya usut, penyebabnya ada di bawah, ada di pupuk kandang atau komposnya, ternyata ada yang tidak matang. Nah, itu tempatnya spora-spora jamur, spora itu bibitnya jamur gitu ya, yang tadinya dia tidak aktif karena dia mendapatkan lingkungannya lembab dan asam, dia menjadi tumbuh. Nah, dan tumbuhnya jamur ini pada kondisi tanaman sedang bagus-bagusnya. Jadi betapa kecewanya si pembudidaya tanaman. Supaya itu jangan terjadi, kita harus amankan dulu kompos atau pupuk kandang kita. Kita siram aduk rata per 1 ton dengan seperempat atau setengah kilo plant katalis ya, dilarutkan air, kita aduk rata-rata 2 minggu baru digunakan. Ya, karena dengan 2 minggu itu sudah mengalami fermentasi yang cukup baik. Makin lama makin bagus, bisa 3 minggu lebih bagus lagi. Yang kedua adalah sebelum tanam kita bereskan dulu daerah perakaran kita. Ya, jadi kalau bawang itu nanamnya dengan cara digarit, jadi nanti ada baris alur untuk tanam bawang kita bisa siramkan di situ atau semprotkan di situ. Ya, kita sudah banyak belajar kalau pada jagung atau yang biji-bijian bisa disemprotkan pas titik tanamnya. Ya, kita juga sebenarnya ini pada titik tanamnya, tetapi karena bawang ini tanamnya agak rapat, dibuatnya garisan garisan jalur parit untuk meletakkan bibit bawangnya. Nah, itu bisa kita semprot atau siram segaris itu, ya. Kenapa? Kita perlu melindungi daerah perakaran kita bebas dari racun asam. Ya. Jadi untuk bawang ini untuk semprot ke tanah ini dengan cukup tinggi konsentrasinya 5 gram per liter air nggak masalah. Dan ingat itu diberikan sebelum tanam, yang paling bagus untuk bawang merah ya 2 hari sebelum tanam. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada bawangnya, sudah ada tanamannya, sudah mulai hidup, kita semprotkan rutin. Ya, semprotkan rutin ini pada waktu nyemprot dengan plant katalis di pagi hari ini sekaligus sebenarnya membilas dari embun upas ya, yang kabut datangnya malam yang sering membawa penyakit. Jadi nyemprot untuk bawang merah itu sebagai gantinya siram boleh. Kena daunnya, kena batangnya, kena pangkal akarnya. Yang penting takarannya jangan pekat, takarannya encer. 1 gram plant katalis per liter. Boleh 2 hari sekali boleh. 2 hari sekali boleh. Kalau yang lainnya mau disemprot, mau disiram air biasa seperti yang Bapak Ibu lihat pakai alat embor atau embrat itu ya. Mau seminggu sekali pakai plant katalisnya boleh. Ya. Jadi 2 sampai 7 hari sekali boleh. Jadi tiap 2 hari boleh, tiap 3 hari ya boleh, sampai dengan tiap 7 hari pun juga boleh. Ya. Kalau sudah di atas 50 hari, malah bisa tiap hari. Hitung-hitung sekalian membesarkan biji, mengamankan bawang merah kita, sekaligus membilas dari kabut atau embun upas. Yang perlu kita ingat bahwa nyemprot itu harus pagi atau sore. Nah, kalau bawang merah ini pagi aja ya, karena sekaligus membilas dari embun. Tetapi saya jumpai juga ada yang nyemprotnya sore.
Jadi waktu penasaran saya tanya, Bapak kenapa kok nyemprotnya sore? Iya Pak, di sini ada hama yang menyebalkan sekali, sulit dikendalikan. Apa itu? Namanya di sini ulat geraya. Ya. Kok menjadi kelihatannya unik Pak ulat geraya? Iya Pak, karena ulat geraya ini kayak mak lampir modus operandinya. Makanya kita nyemprotnya sore. Jadi rupanya menurut literasi pertanian tadi, ulat geraya ini ulat di dalam tanah. Jadi dia itu ada lubang, membuat lubang di dalam tanah. Keluarnya itu pada waktu petang. Pada waktu petang, pada waktu malam, keluar dari lubang, dia menggigit si daun bawang merah itu. Kalau yang gigit pangkal daunnya, tidak punya daun, bawang merahnya menjadi rusak. Wah, itu menjadi masalah besar buat mereka. Ternyata dengan disemprot pada sore hari itu, ternyata ulat gerayanya pada pergi. Karena memang hama ini tidak menyukai yang tidak biasa dia dapatkan. Ya, begitu disemprotkan katalis, ternyata dia mau keluar kok baunya berbeda. Ternyata dia memilih pindah. Rupanya hama ini juga ada apa namanya? Ada curiga juga, ya. Kemudian mau coba nempel, ternyata teksturnya menjadi licin. Ternyata si hama ini memilih pindah. Dan waktu mau menggigit ternyata rasanya berbeda karena terlapisi oleh pelan katalis. Karena tidak yang biasanya si hama ini akhirnya pergi dari kebun yang disemprot pelan katalis. Ya. Yang lainnya kita campurkan pada pupuk. Ya, pada waktu pupuk NPK atau pupuk kompos kita campurkan sebaiknya 1 hektar itu 3 kilo pelan katalis. Ya, setiap kali pupuk NPK atau kompos. Biasanya kan bawang merah ini umurnya cuma 2 bulan, dipupuknya sekali, bahkan yang bagus 2 kali begitu ya. Nah, setiap kali pupuk kita tambahkan pelan katalisnya 3 kilo per hektar. Ya. Berikutnya. Ya, jadi ini syarat tumbuh atau lingkungan yang ideal untuk bawang merah. Jadi memang bawang merah itu bisa ditanam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Ya, tentunya lebih suka di dataran rendah yang banyak matahari. Yang kedua, senangnya iklimnya kering ya, iklimnya kering, artinya tidak banyak hujan. Gitu. Kemudian pencahayaannya itu normal, curah hujannya itu bisa yang sangat kering sampai dengan curah hujan yang tinggi dari 300 sampai 2.500. Kalau yang penting dia kelembaban tanah terjaga, artinya pada kondisi tanahnya mengering ya kita berikan siraman gitu ya. Nah, yang penting adalah pH-nya, dia membutuhkan pH ke arah netral ya, di sekitaran netral 5,5 sampai 7. Nah, tentunya makin ke arah 7 makin disukai. Tanah yang gembur, jadi kalau tanahnya itu lihat sekali kurang cocok untuk bawang merah. Harus ditambahkan pupuk kandang yang banyak atau kompos yang banyak supaya menjadi lebih gembur ya. Karena bawang merah ini membutuhkan drainase dan aerasi yang baik. Jadi memang membutuhkan tanahnya gembur supaya drainase itu air jangan tertahan tetapi keluar dari kebun. Aerasi itu untuk pertukaran udara karena bawang merah ini menghendaki udara yang nyaman untuk bernapas perakarannya. Nah, ini syarat tumbuh atau lingkungan yang ideal untuk bawang merah. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa kalau ketemu petani binaan, bagaimana sih fase tumbuhnya bawang merah, di situ tertera. Kalau 0 sampai 10 hari itu awal tumbuh. 11 sampai 35 hari itu masa vegetatif. Nah, lalu 36 sampai 50 itu mulai membentuk umbi. Nah, kemudian sampai membentukkan umbi, mulai umur 51 itu pematangan umbi. Tetapi yang unik dengan pelan katalis itu 51 pun masih membentuk umbi, ya, masih membesar. Jadi selain mematang juga membesar. Ini yang sangat unik pelan katalis untuk bawang merah kita. Makanya teman kita Bu Gianti itu nyiramnya nyemprot pelan katalisnya umur 51 hari tiap hari, ya, tiap hari mengamankan dari kabut atau pas, umbinya membesar dan mulai mematang, ya, pematangan umbi. Berikutnya. Ya, jadi kita membutuhkan bibit bawang merah bisa dalam bentuk biji, artinya generatif, hasil perkawinan. Jadi bawang merah itu
nantinya menghasilkan biji. Nah, ini oleh si pembibit-pembibit ya, ini mereka ambil bijinya dijual dalam bentuk biji. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menghendaki menanamnya dari biji, ya udah kita siapkan media. Jadi seperti kita nanam padi atau nanam yang lain, kita semaikan dulu ya. Kita siapkan media, kita semaikan. Ingat direndam dengan pankate 1 gram per liter biji, karena biji ya, disemai dengan dibuatkan lubang, kemudian jaraknya ada tertera di situ. Ingat tanahnya harus tanah subur, artinya campur antara tanah dan kompos ya. Atau boleh juga ditambahkan aram sekam seperti medianya Tabulampor itu sebenarnya media yang umum, bisa digunakan untuk berbagai jenis ya. Nah, tutupi jerami untuk supaya karena dari biji nanti tumbuhnya tunas-tunas ini supaya tidak terlalu berat untuk teriknya matahari. Nah, 7 hari bisa mulai dibuka. Ini membutuhkan 45 hari baru bisa 45 hari baru bisa dipindahkan ke lapang. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan umbinya untuk bibit, itu langsung tumbuh, tinggal nunggu 2 bulan. Tetapi kalau nanamnya dari biji, untuk bisa ditanam itu membutuhkan 45 hari lagi. 45 hari. Jadi 45 hari ditambah 2 bulan. Jadi hampir 3,5 bulan. Gitu ya gambarannya. Bibit asal umbi disebutnya bibit vegetatif. Dipotong saja ujungnya supaya mempercepat bertunas. Nah, jangan lupa semprot atau celupkan katalis encer 1 gram per liter sebelum ditanam. Nah, kalau biji ini tidak perlu menumbuhkan dari biji tadi ya 45 hari. Kalau dari umbi ini langsung tanam, tangkep, langsung dia hidup ya 2 bulan sudah bisa dipanen. Jadi itu ada yang generatif disemai dulu benihnya, mengalami dicabut umur 45 hari begitu ya, baru ditanam. Nah, jadi gambarannya dari awal ya, yang betul yang tadi ya. Ya, jadi kalau kita ringkaskan tahapannya, urutannya adalah pertama jangan sampai terlewat pupuk kandang bagus digunakan atau kompos digunakan, tetapi harus kita fermentasi, kita amankan dengan disemprot atau siram rata pankatalis, diaduk rata, diamkan dulu 2 minggu baru dipakai. Kemudian lahan, ingat karena senangnya gembur, digemburkan, dibuat bedding. Kalau dari tanah liat dicampur pupuk kandang atau komposnya banyak supaya tidak padat, tidak liat ya, karena bawangnya tidak suka liat. Nah, di situ ada kalau bisa minimal 10 ton per hektarnya, kemudian tambahkan pupuk SP sedikit gitu ya. Nah, ingat semprot di lubangnya pakai pankatalis karena kita mau memastikan daerah perakaran bawang merah kita itu aman ya dari asam. Kemudian kita tanam umbi atau tadi biji yang sudah disemaikan dulu. Jarak tanamnya ada di situ, padatkan tanahnya, disiram dengan pankatalis encer. Nah, nanti kalau ada yang rusak disulam. Siram tiap hari, boleh nyiramnya ditambahkan pankatalis encer gitu ya, supaya bawang merah kita itu makin istilahnya gaspol gitu ya. Nah, itu pupuknya tertera di situ, berapa dibutuhkan ureanya, ZA-nya, SP-nya, kapan waktunya pupuk umur 2 minggu dan 4 minggu, berapa KCL-nya, NPK-nya, dan pankatalis-nya. Nah, perawatannya kita semprot tadi ya, dengan pankatalis encer tiap 2-7 hari sekali. Nah, terutama bila berkabut, nah ini harus kita siram. Syukur-syukur siramnya pakai pankatalis encer. Dan umur 50 hari, malah kalau bisa tiap hari. Hitung-hitung sambil membilas kabut umbinya, mempercepat umbinya. Semuanya tentunya kita bereskan ya. Kalau pakai mulsa mungkin ya Bapak, Bapak. banyak, jadi tidak banyak pekerjaan. Tetapi ya modalnya harus menyediakan mulsa. Berikutnya, secara visual gambarnya untuk lebih memudahkan ya, bibitnya ada bibit asal biji, bibit asal umbi. Bapak Ibu sudah tahu plus minusnya bahwa pakai bibit biji itu membutuhkan 45 hari untuk penyemaian baru bisa ditanam. Jangan lupa tanaman kita itu bagus menggunakan kompos pupuk kandang, difermentasi, dibereskan ya. Persiapannya dibuat bedeng, bahkan di pesisir utara itu seringnya apa?
parit dalamnya itu untuk menyediakan air supaya nyiramnya memudahkan penyiraman. Kita tanam bijinya pakai itu ya, pakai garis. Nah, garisnya bisa menggunakan tali rafia. Kemudian kita boleh memilih apakah tanpa mulsa atau dengan mulsa. Kalau dengan mulsa berarti tidak usah pakai garis tadi karena sudah tersedia lubangnya. Nah, baru ingat perawatan, ingat bahwa ini selain hama penyakit, cuaca kabut atau embun itu harus dipilah. Sehingga kita mendapatkan panen bawang merah kita. Berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau di rumah, ya, untuk yang tanam di rumah, ya tentunya mau pakai pot atau mau pakai polybag, kemudian medianya seperti media tabulam pot. Kalau tidak pakai sekam pun nggak apa-apa, boleh tanah dengan pupuk kandang saja. Perbandingan 1:1. Kalau dengan sekam, ya berarti perbandingannya 1:1:1. Ya, medianya disiram katalis, dibiarkan dulu 1 atau 2 minggu. Kalau seandainya komposnya atau pupuk kandangnya datang lebih dulu, disiram katalis itu lebih bagus sehingga waktu menyampur itu tidak perlu lagi disiram katalis. Ya. Nah, kita tambahkan NPK-nya, nanti bisa dibuka petunjuk ini. Nah, tinggal kita sudah siap tanam bijinya. Boleh umbi, boleh biji. Ingat, dengan biji membutuhkan waktu lebih lama. Siram dengan encer 1 gram per liter. Nah, tiap hari kalau bisa tiap hari karena di rumah ya. Tiap hari disiramnya ditambahkan katalis lebih baik. Nah, nanti pupuk kita lakukan 2 kali di umur 2 dan 4 minggu. Dan ternyata tadi pengalaman dari Pak PPL yang di Laut Tawar di Aceh tadi ternyata tidak kalah yang ditanam di polybag ya. Di situ pupuknya tertera, kemudian merawatnya tentu dengan disemprotkan katalis tiap 2 hari atau 7 hari sekali ya, 2 sampai 7 hari sekali. Umur di atas 50 hari boleh tiap hari, menjadi lebih baik. Nah, untuk tentunya gulma atau hama yang lagi nampak langsung kita bereskan saja ya, sehingga kita mengendalikan dari awal. Nah, berikutnya, ya, secara visualnya Bapak Ibu bisa perhatikan ini percampuran medianya. Kalaupun tidak ada sekam nggak masalah, tanah dengan kompos perbandingan 1:1 dicampurkan, dimasukkan ke polybag atau pot, kita tanam bawang merah kita ya. Bisa biji, bisa umbi lebih cepat. Nah, kita bisa menggunakan jenis-jenis yang lain untuk tempatnya ya, penggantinya pot begitu ya. Dan ingat kita semprotnya rutin supaya bawang merah kita tumbuhnya juga lebih baik. Kalau di rumah yang tertahan dari air hujan tentunya ini akan lebih istilahnya lebih aman untuk bawang merah kita. Nah, sehingga pada waktunya kita menikmati panen dari bawang merah kita. Berikutnya, ya, jadi ini beberapa contoh ini bawang merah yang dipegang almarhum Pak Dr. Subianto, umurnya bisa sampai 70 hari, tetap hijau. Jadi bisa dipanen di 60 hari, tapi karena masih hijau dibiarkan menjadi 70 hari masih hijau, dibiarkan mundur 10 hari. Ternyata semakin besar bijinya. Sehingga hasilnya itu dari 600 menjadi 1.700. Nah, bisa dibayangkan manennya mundur 10 hari, membesar ya, dan selama ini pertumbuhannya baik karena aman, terutama dari tadi musuh 3 tadi, hama, penyakit dan cuaca, sehingga hasil panennya dari 600 menjadi 1.700. Berarti naiknya hampir 3 kalinya. Nah, ini tentunya secara kalkulasi sangat menguntungkan. Umbinya menjadi lebih besar, lebih banyak. Ya, berikutnya. Ini Bu Gianti dulu pernah hadir di Zoom kita di Tulungagung. Jadi kaget waktu melaksanakan penanaman bawangnya menggunakan pelan katalis karena satu rumpun bisa isi 15 sampai 17 dan itu ukurannya besar-besar. Kalau tanpa pelan katalis hanya 7 sampai 8 per rumpun. 7 sampai 8 siung. Itu pun kecil-kecil. Jadi bisa dibayangkan panennya sangat besar. Ya, jadi pemberiannya dia berikan pada waktu sebelum tanam, saat olah tanah, jadi seminggu sebelum tanam. Kemudian
nyemprotnya tiap 2 hari, karena dia ingin memastikan aman daripada hanya disemprot air untuk membilas kabut atau embun, dia tambahkan plankatalis. Kemudian di atas 50 hari, mulai umur 50 hari, disemprotnya tiap hari. Karena tidak ingin kecolongan, tidak ingin sampai bawang yang sudah bagus itu nanti rusak karena datangnya kabut atau embun. Dan ternyata hasilnya seperti yang tadi. Besar-besar, satu rumput isinya banyak sekali. Nah, di bawahnya itu mentornya Pak Gunawan. Jadi 1 hektar menggunakan plankatalisnya 2 PS05 diberikan untuk dasarnya sebelum tanam, disemprotkan dan dicampurkan ke pupuk 2 kali. Nah, jadi nanti bisa dibuka lagi di umur 20 dan 40 hari. Ternyata dari 1 ton bibit bisa dihasilkan, karena ini bawangnya memang dijual bibit, dihasilkan 7 sampai 9 ton. Jadi dari 1 ton dihasilkan 7 sampai 9 ton dijual sebagai bibit. Itu dengan NPK yang dikurangi, yang tadinya 500 menjadi 350, digantikan dengan 3 kilo plankatalis. Nah, nanti bisa dibuka lagi, materinya nanti bisa diminta ke masing-masing regionnya. Berikutnya. Ya, jadi ini yang dicatat oleh BPS tahun 2018. Gambaran umum perbawangan di Indonesia. Angkanya dalam ribuan, artinya angka yang tertera itu dikalikan 1000. Jadi bibit biaya produksi itu ada bibit, pupuk, pestisida dan lain-lain, sewa diperhitungkan, pengeluarannya diperhitungkan, itu 1 hektar butuh biaya 84.855.000 ya, 84.855.000. Hasil umbinya itu bisa mencapai 8,5 ton, 8529 kilo dengan harga rata-rata 12.850 per kilo, didapatkan 109.593. Jadi keuntungannya dari hasil umbi 109 juta dikurangi 84 juta. Ada 24 juta per hektar dari biaya 84 juta. Ini gambaran umum perbawangan di Indonesia untuk usaha tani bawang di Indonesia. Ya. Nah, jadi ada keuntungan dalam waktu 2 bulan. Kira-kira seberapa itu? Kira-kira ya 30% ya. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan plankatalis? Nilai bisnis bawang merah dengan plankatalis, biaya kita anggap sama dengan yang lainnya, 85 juta. Bolehlah pakai plankatalis, biayanya menambah menjadi 86 juta. Meskipun plankatalis banyak mengurangi penggunaan pestisida dan tenaga kerjanya. Ya enggak, kita berikan angka tambah 1 juta, enggak apa-apa. Ternyata hasil bawang merahnya yang kita dapatkan yang tanpa plankatalis itu 9,21, yang pakai plankatalis 10,95 ton. Jadi dihitung dengan harga 12.850, itu tanpa plankatalis dapatnya 118 juta, yang pakai plankatalis dapatnya 140 juta. Keuntungan dikurangi biaya. Yang tanpa plankatalis 33,3 juta, yang pakai plankatalis keuntungannya 54,7 juta. Jadi kalau dihitung per bulan, yang tanpa plankatalis selama 2 bulan tadi dapatnya per bulan 11 juta,1, yang dengan plankatalis 18 juta,2. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa sampaikan ke petani bawang merah binaan mana yang dipilih, keuntungannya bedanya seperti ini. Ya, berikutnya. Jadi kebutuhan supaya kita agak sedikit punya perbandingan, melek dengan perbandingan, ya. Bawang merah dibandingkan cabai. Nah, ada yang untuk pupuk kandang, ada yang sebelum tanam, ada semprotnya, ada yang di mix atau campur NPK. Plankatalisnya ternyata untuk cabai membutuhkan 5-6 selama penanaman cabai. Bawang merah membutuhkan 2 plankatalis. Ya tadi Pak Gunawan menyampaikan butuhnya 2. Tetapi ingat bahwa bawang merah hanya 2 bulan. Cabai perlu 6 bulan. Jadi kalau dihitung sama-sama 6 bulan,
cabai butuhnya 5 sampai 6 PS05, bawang merah karena panennya 2 bulan, berarti kalau 6 bulan 3 kali, dikalikan 3, 6 sampai 7. Ternyata bisa lebih banyak kalau dihitung sama-sama dalam jangka waktu yang sama, 6 bulan. Nah, ini bisa dipertimbangkan. Jadi menjadi perbandingan yang baik. Tanam bawang merah juga potensi untuk plant katalisnya besar, tapi untuk potensi plant katalisnya kita tahu selama ini sangat besar. Ya, jadi bisa menjadi perbandingan untuk Bapak Ibu masuk ke membina petani bawang merah atau membina cabai. Dua-duanya memberikan penyerapan plant katalis yang besar. Berikutnya. Oh, ternyata waktunya saya untuk sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Sis Dewi. Suaranya unmute, Miss Sis. Belum di-unmute ya. Baik, mari berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Pak Suryo atas pemaparan materinya. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali ya pembahasan mengenai bawang merah ini. Saya baru tahu selain untuk bawang goreng ternyata juga bisa dijadikan minyak bawang merah. Kemudian dalam bentuk pasta bawang merah, dalam bentuk bubuk sudah common sekali, banyak buat orang-orang perkotaan yang modern pasti lebih praktis gitu kan, tidak perlu kupas dan ulek. Dan kemudian ada juga dijadikan acar fermentasi dan masih banyak lagi. Dan ternyata variasi budidayanya juga sangat luas, selain bisa dibudidayakan di lahan khusus, juga lahan terbatas, kemudian ada juga wadah telur tanpa tanah. Menarik sekali, dan tentunya bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ingin mencoba, ini sangat mungkin dicoba, dan kenapa tidak gitu ya. Tadi kita bisa juga menghitung potensinya apabila diseriusi, tentunya jika ditunjang dengan penggunaan plant katalis, wow, ternyata untungnya besar juga ya Pak Suryo, sehingga tadi ada 2 contoh yang sudah berhasil. Satu, seorang karyawan swasta di sebuah hotel ya, meninggalkan pekerjaan atau profesi utamanya, kemudian pulang ke desanya untuk mengerjakan bawang merah ini. Lalu yang kedua, profil seorang mahasiswa karena adanya pandemi, iseng-iseng ya, mumpung kuliahnya sambil daring, jadi tidak harus ke kampus, ternyata sudah bisa menghasilkan. Rasanya sebelum lulus, beliau itu juga sudah tahu mau bergerak atau serius ke arah mana. Nah, untuk bisa lebih dalam lagi kita diskusikan mengenai tema bawang merah yang menarik ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kira-kira apa sih pertanyaannya kepada Pak Suryo untuk kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Suryo, Dewi. Selamat sore, Waalaikumsalam. Wah, masih pakai helm, ini lagi naik motor di Korea atau gimana Bu Sulastri? Karena namanya masih R1 Lagi di Sulastri jalan Korea. nih. Lupa merubah Bu, menghilangkan Koreanya. Nah, kemarin saya itu mencoba di kampung, tanahnya itu agak kering, saya campur dengan sebelumnya salam buat semua teman-teman yang hadir di sore hari ini. Semoga tetap semangat semua ya. Kita sama-sama lagi menuju Eropa ya. Sulastri. Siap. Nah, saya kemarin kan pulang kampung sambil mengurus orang tua, Pak. Saya membuat tadi itu yang saya bilang saya tanyakan di depan rumah. Saya buat polybag. Nah, saya coba semua tanaman. Nah, khususnya tanaman khusus untuk bawang ini saya juga coba tanam, tapi kok dia layu Pak ya? Apa kelebihan pupuk plant katalis atau bagaimana itu? Tapi karena saya campur sekaligus tanahnya sama pupuk kandang, sama pupuk itu organik, saya campur jadi satu, masing-masing 3 karung pupuk tanah biasa, 3 karung pupuk organik, kemudian 2 karung saya pakai pupuk yang kompos. Aduk jadi satu, terus saya langsung kasih 3 sendok pupuk plant katalis, ukurannya diaduk jadi satu, baru saya pisah-pisahkan di polybag. Terus saya tanam
ada bawang merah, kemudian ada juga saya tanam ubi, kemudian saya tanam juga kalau ubinya di karung, baru daun-daunnya itu Ya, saya karungnya, selipin di karungnya itu bolong-bolong. Pak. Dan semua kalau ubinya jadi, baru saya tinggalkan dan itu sudah bagus, kecuali bawangnya kok bisa layu ya Pak ya. Terima kasih Pak, itu aja yang saya mau tanyakan dari tadi. Ya, terima kasih Bu Sulastri. Langsung saya jawab ya, Sis ya. Langsung dijawab Pak Suryo, Ya. silakan. Ya, mungkin harus dicek dulu Bu. Jadi mungkin di tanaman yang lain, ubi atau yang lainnya kuat, tetapi waktu yang di bawang ini ada yang nggak kuat. Contohnya fermentasi pupuk kandangnya. Kita pastikan waktunya cukup atau tidak. Moga-moga cukup. Yang kedua, meskipun bawang merah itu suka gembur, bukan berarti tanahnya harus renggang, artinya tetap dipadatkan. Karena dipadatkan pun kalau media, apalagi media dari campuran ini, pasti padat-padatnya dia tetap kategori gembur. Nah, tetapi kalau seandainya dia renggang, itu nanti airnya akan cepat hilang. Nah, itu yang kita perlu waspadai. Yang ketiga, kita pastikan basah tidak. Kalau basahnya terlalu lama, si bawang merah ini tidak cukup kuat. Jadi kalau kondisinya lagi hujan atau lagi media tanamnya ini lama basah, itu bawang merah pasti busuk. Dia sangat tidak kuat. Makanya dia sukanya di iklim yang kering. Kemudian ya tadi yang Ibu sampaikan, takaran bahan katalisnya untuk bawang merah itu memang harus encer, 1 gram per liter. Kalau seandainya ternyata yang lainnya karena yang lainnya 2,5 gram per liter gitu ya. Untuk bawang merah tidak kuat Bu, memang dia membutuhkan hanya 1 gram per liter, terutama di tahap-tahap awal. Moga-moga nanti dicoba lagi supaya kita memastikan letak menyebabkan dia tidak jadinya di mana, supaya kita juga Ibu semakin ini ada gambaran ternyata penyebab rusaknya yang mana tadi di antara yang tadi itu Bu. Gambarnya begitu. Iya Pak. Nah. Kalau yang lain-lain sudah subur, sudah bagus. Nah, bawangnya ini tidak mati, jadi saya kasih pindah. Setelah saya kasih pindah, baru saya pulang ke Tarakan. Itu katanya, tapi saya jangan disiram air dulu karena mungkin kelebihan air kan. Jadi agak kering, baru dia jadi Pak. Ya, tapi Bu. saya tidak kasih pupuk lagi. Ya. Ya, jadi memang bawang merah agak pekat dengan tanah yang basah, apalagi basahnya agak lama. Jadi kalau tadi dipindahkan ke tempat kering dulu, saya kira itu bisa membantu. Itu jelas sih. Oke, makasih Pak. Kasih kesempatannya lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan dilanjut perjalanannya. Bapak Ibu, adakah pertanyaan yang lain? Mumpung ini kita lagi seru nih, Pak Suryo, ya, kita kupas mengenai bawang merah ini. Langsung praktek ya, Pak Suryo ya. Berbagai media. Ya, betul. Pilihan medianya ternyata banyak sekali. Mau di pekarangan rumah juga bisa. Kalau tidak punya pekarangan, ternyata menggunakan wadah telur pun jadi tanpa tanah. Boleh itu wadah telur itu boleh dicoba, Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang saya akan kumpulkan tidak buang, ternyata bisa digunakan. Kalau beli juga murah, ke tempat yang ada ya? telur itu cuma 100 per lembar. 100, karena dia butuh membuang. Ya, oke. Siapa lagi tadi Bu Suparia? Sepertinya juga tertarik. Bu Suparia gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mbak Dewi. Ya, Bu Suparia, silakan. Kalau saya sih kepengennya di kampung tuh adik saya, si Widi itu kan ada tanah di kampung tuh. Pengennya dia yang aplikasi, kalau saya di sini bingung mau di mana. Gitu aja, minta materinya nanti Mbak Dewi ya. Siap. Soalnya tadi dia ikut, cuman kayaknya nggak sampai selesai karena ada acara. Oke, tidak masalah. Bu Suparia sendiri mau praktek tidak nih di rumah? Pengen di sini. Bisa mencoba sendiri juga akan memberi gambaran ke lingkungan, ke saudara-saudaranya. Boleh Pak, nanti saya coba yang pakai polybag atau pakai tempat telur ya. Telur juga murah Bu, 1 per bijinya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Lanjut lagi, Bapak Ibu. Pertanyaan lainnya, ini dari para pemain profesional nih yang sudah sering, mungkin sudah ada komunitas petani bawang merahnya. Pak Firman, Pak Edi, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya belum kelihatan. Bapak Firman. Oh, Pak Firman. Silakan, Pak. Pertanyaannya yang pertama, waktu tanaman bawang merah kita berumur 50 hari, itu sebaiknya dikocor dengan plevetalis atau disemprot. Yang pertama, sampai panen. Yang kedua, pertanyaannya agak nyimpang dari topik masalah. Mengenai cabai, itu saya temukan cabai masyarakat, pilihan pertanian saya, tetangga saya, itu banyak yang keriting. Sudah saya coba, tapi dosisnya cuma 2,5 sendok itu, 2,5 takarannya itu. Tapi berhasil. Terus solusinya gimana? Itu pertanyaan. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Ya. Oke, langsung dijawab Pak Suryo, silakan. Terima kasih Pak Firman untuk pertanyaannya. Yang pertama untuk bawang merah mulai umur 50 hari disemprot tiap hari itu sekaligus kita mengamankan ya. Kalau istilahnya Bu Gianti itu saya mengamankan kok barang saya yang tinggal nunggu panen. Masalahnya saya semprot 1 hari sekali. Boleh disemprot, boleh disiram Pak. Ya, yang penting 1 gram per liter air pelan katalisnya. Kalau semprot ya hitungannya basah ya, semprot itu basah. Jadi nozzle-nya agak sedikit dikendorkan. Nah, jadi tiap hari pun nggak masalah. Ternyata itu membesarkan umbi sehingga mendapat umbi yang besar-besar. Sudah umbinya lebat besar-besar. Itu untuk bawangnya. Yang kedua untuk cabenya Pak. Untuk cabenya kalau sudah kena keriting itu memang 50-50. Artinya kalau keriting atau patek itu ada juga yang kena patek. Itu kalau belum menyentuh ke titik tumbuhnya itu masih bisa sembuh. Kita banyak mengalami, teman-teman kita yang waktu di Zoom ini juga beberapa mengalami dengan cara menjadi 2 kali lebih sering aplikasinya. Jadi kalau cabai itu kan ada aplikasi semprot tiap minggu. Karena sedang kena penyakit, sedang bermasalah, disemprotnya menjadi seminggu 2 kali. Ya, tadinya 1 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu semprotnya. Yang kedua kocornya, karena ingat bahwa masalah besarnya sering terjadi ada di dalam perakaran. Kocornya cabai kan di panduan kita, dikocornya tiap 2 minggu. Karena lagi kena masalah, kita kocornya menjadi lebih sering menjadi tiap minggu. Jadi tiap minggu kocornya menjadi tiap minggu, semprotnya menjadi seminggu 2 kali. Dan ternyata itu banyak yang pulih sembuh. Dengan catatan tingkat infeksinya itu belum mencapai titik tumbuh. Karena ada juga yang sudah mencapai titik tumbuh, sudah mulai mengering, nah itu akan berat. Itu Pak Firman. Jadi menjadi 2 kali lebih sering ya semprot dan kocor ke akarnya. Ya, semoga bisa diterima Pak. Pak Firman, apakah sudah bisa diterima? Belum Bu. Ini tambah pertanyaannya, mengenai bawang merah tadi umur 51 hari sampai panen, itu kalau kita selang-seling, karena kita itu kalau semprot kan letih tenaga ya. Kita selang-seling gimana? 1 kali disemprot, 1 kali dikocor. Bisa Nggak masalah Bapak Ibu, nggak masalah. Disiram ya, siram ya, istilahnya siram, karena kena ke daun. Karena ingat ada kabut atau embun yang disebut embun upas itu yang kalau tidak dibilas itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi Bapak boleh siram, Bapak boleh semprot. Nah, kalau siramnya pakai pelan katalis boleh, atau Bapak selang-seling pakainya nyemprot gantinya siram tiap 2 hari nggak masalah. Ya, jadi selang-seling nyemprotnya tiap 2 hari dengan pelan katalis. Selingannya disiram nggak masalah. Atau Bapak siram, memang sulit mengukurnya kalau siram mau digunakan pelan katalis, kan mau dikasihnya di mana? Apakah di
apa namanya di embernya kan nggak memungkinkan gitu ya. Atau di tempat ngambilnya air, kecuali kalau ngambil airnya itu memang pakai drum-drum. Jadi memang diaduknya di drum, baru air yang ada di drum itu yang digunakan untuk nyiram. Ya, jadi boleh saja disiram tiap hari, plant katalisnya dilarutkan di drum gitu ya. Jadi memang sediakan drum untuk tempat airnya. Nah, nanti baru disiramkan. Mau sehari boleh, tiap hari boleh, mau 2 hari sekali pemakaian plant katalisnya juga boleh. Kebetulan tadi Bu Gianti, saya mau mengamankan cabai saya yang tinggal nunggu panen. Yang kedua, daripada saya hanya memberikan air saja, saya berikan plant katalis. Dan ternyata hasilnya menjadi dahsyat. Nah, itu Pak. Selanjutnya Pak, setiap hari kita lakukan penyiraman pakai plant katalis, apakah akarnya itu nanti tidak rusak Pak? Tidak Pak, yang penting encer Pak ya, 1 gram per liter. Oh 1,8 liter. 1 gram per liter, ya. Satu takaran tuh, satu takaran 8 liter gitu. Iya, jadi kalau 1 sendok itu untuk 10 liter air. Ya, 1 sendok peres itu untuk 10 liter air. Sendok takar peres itu 10 liter air. Nah, itu encer untuk bawang merah kita aman. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Pak Firman. Oke, lanjut Bapak Ibu yang lain. Silakan. Kita fokuskan kepada pertanyaan sesuai dengan tema, yaitu bawang merah ya. Pertanyaan tambahan boleh. Silakan. Bu Mulyanti ada pertanyaan, Bu? Nanti saya harapkan Bapak Ibu coba praktek yang sederhana tadi ya. Boleh menggunakan tempat telur, boleh menggunakan polybag, atau tempat telurnya divariasi, ditambahkan kompos atau kompos campur tanah, begitu ya. Pak Katma, apa kabar Pak? Suaranya belum diaktifkan? Diklik dulu Pak tombolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Katma? Lagi Ya, tanam aku apa nih di sana? ya tanam sih banyak. Aku ini di luar tema masalah durian Pak Sur. Punten ya. Silakan Pak. Ya. Oke, kata beliau. Silakan. Hari jeruk sih, insya Allah besok panen lagi. Ini durian Pak Sur. Kemarin kan tak kocor 1 pohon, tak kasih 2 sendok makan penuh. Nah, untuk ini Bulan ya Bapak ya? Apanya? Bapak ngotornya tiap bulan ya? Iya. Nah, ini untuk pupuk penambahan kayak NPK Pak Sur 16 tuh. 1 pohon kasih berapa gram itu ya untuk pohon durian tuh? Umur 7 tahun Pak Sur. Ya. Jadi Bapak mau ngasihnya kalau setahun 3 kali atau tiap 4 bulan itu 1 pohon 50 sampai 100 kalau 4 kali, kalau 3 kali. Jadi totalnya 150 sampai 300 gram per tahun. Nah, kalau Bapak mau bagi tiap kali ngasih plant katalis mau diberikan berarti tiap bulan berarti bisa dibagi 12. Dari 300 dibagi 12 kira-kira dapatnya berapa? Ya. 20 sampai 30, contohnya seperti itu Pak. Oh, MPK yang 16 Pak Sur ya? Pakainya yang 16 Pak, 16 jangan yang subsidi ya, yang Ponska ya, karena yang Ponska itu kayaknya enggak benar. Iya. Oh iya. Jadi per pohon itu berapa gram Pak Sur itu untuk mutiara itu yang MPK 16? Ya, itu salah satu contohnya mutiara. Ya. Saya kan waktu pas buah musiman kan pernah cerita Pak. Bagaimana waktu saya dibajak dulu di Pagar Alam, yang dia anggota DPR tapi tidak suka jadi anggota DPR, lebih memilih jadi petaninya. Duriannya 4 tahun duriannya 4 hektar, hampir 10 tahun belum berbuah, hanya 1 yang berbuah. Jadi waktu ke kita, saya diajak ke kebun, ya Bapak ini duriannya nggak makan nih, kurang gizi. Nah, dia mengatakan kurang gizi apa? Pupuk kandangnya cukup karena dia punya peternakan.
peternakan ayam. NPK-nya lihat, saya lihat 1 kilo lebih itu 1 kiloan itu satu pohon. Ya Pak, sudah Bapak berikan dengan baik, tapi Bapak tidak ada atasi asam lambungnya. Karena waktu kita colok pH, ternyata pH-nya masih di angka 3,5, di angka 3 dan 3,5. Jadi akhirnya oke, Bapak boleh pilih pakai dolomit jumlahnya besar atau pakai bahan katalis. Beliau memilih bahan katalis. 6 bulan berikutnya saya langsung dijemput dari bandara untuk melihat hampir semuanya kembang, 4 hektar dan montong. Dan kemudian 6 bulan berikutnya buahnya lebat. Ya. Gambarnya seperti itu Pak. Jadi tidak ragu-ragu. Ya termasuk kemarin juga salah satu BLD kita waktu itu juga mengalami masalah. Ini mangga saya kok nggak jadi gitu ya. Ini saya panggilnya Mister karena ya panggilnya Mister. Ini Mister. Kita penuhi dulu kebutuhan zat gizinya. Jadi kita berikan NPK 16, kita tambahkan pupuk kambing, ditambah lagi sedikit KNO3. Kemarin lapor, buahnya banyak sekali. Pas mangga sekarang musimnya mau mulai menipis, mau agak sedikit berakhir, justru mulai buah dan buahnya jadi. Banyak sekali. Itu gambarannya kalau tanaman kita tercukupi kebutuhan zat gizinya. Itu Pak Karma. Jadi standar itu per pohon setengah kilo, seberapa cukup Pak Sur? Setengah kilo NPK 16 itu duren. Lebih bagus Pak, lebih bagus. Bapak berikan bisa setengah kilo itu bagus sekali ya. Tahun 3 kali aja cukup. Ya. Oke, terima kasih Pak Sur. Sama-sama. Nanti kita pengen bisa nyicipi dulu. Ya. Kalau masalah manggaku insya Allah agak paham Pak Sur. Di Jawa pun punya kakang 2 hektar mangga. Ya alhamdulillah pakai Tangatalis hasilnya luar biasa Pak Sur. Bapak itu kan di Sintang ya? Aku ini di Kalimantan. Iya, Kalimantannya Sintang ya? Tenggarong Pak Sur. Tenggarong Kalimantan Timur ya? Iya. Iya. Saya dulu waktu pas Penas Pak, yang waktu Penas 2011 ke sana. Sebelum jembatan ambruk. Iya, betul Pak Sur ya. Sekarang alhamdulillah udah jadi Pak Sur. Iya. Oke, terima kasih Pak Tur. Pak Katma, sampai ketemu. Ya. Sukses selalu Pak Katma. Alhamdulillah Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak Suyatno, bagaimana Pak kesan-kesannya dengan tema Zoom Katalis kita hari ini? Tertarik Pak? Pak Suyatno. Lagi monitor Bu. Ada ini pasien yang gagal ginjal ini mau. Wah berat. Oke, silakan dilanjut Pak. Ya masih Bu. Monitor aja. Sambil menunggu pertanyaan dari mitra-mitra yang hadir, kira-kira Pak Suryo ada tambahan informasi apa mengenai peluang bawang merah ini? Ya, memang yang bagus kalau kita praktekkan sekaligus nanti Bapak Ibu itu menjadi demplot Bapak Ibu. Ya, meskipun hanya dengan kotak telur atau dengan beberapa polybag gitu ya. Tapi kalau saya lihat kalau kotak telur itu muatnya cukup banyak ya dan menarik kalau lebat begitu. Itu sih. Jadi, kalau Pak Suryo sendiri di rumah sudah pernah mencoba dengan wadah telur ini? Saya belum karena waktu ada banyak tempat telur itu kan waktu lagi jangkrik dan belum kepikiran kalau bawang merah sebenarnya bisa dikembangkan di situ. Oke, berarti bisa sama-sama kita coba ya. Nanti Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk mencoba dan nanti kalau sudah berhasil atau ada tanda-tanda ini bisa kita update fotonya di grup Katalis ya Pak Suryo ya. Mbak Dewi mau tanya. Oh baik siap. Itu dekat Ibu siapa? Oh Ibu Diana. Wah, kencang sekali suaranya. Tadi kok saya cari Bu Diana tidak ada. Silakan langsung Bu. Ya, ini mengenai trade telur itu gimana caranya tuh Pak? Nanti kalau diisi tanah itu apa enggak basah Pak? Iya. Nanti materinya bisa dari materi, gambaran singkatnya Ibu
dikasih lubang, ditusuk-tusuk ya, ditusuk-tusukkan yang bagian itu cekungannya itu ditusuk-tusuk supaya nanti air itu jangan tertahan karena bawang itu tidak bisa pada air yang tertahan. Ya, jadi nanti ditusuk-tusuk, satu set itu isi 5 lembar. Harganya murah, Bu. Di tempat tukang telur itu 100 per lembar ya. Jadi nanti boleh ditanam langsung atau ibu variasi dikasih kompos sedikit-sedikit gitu ya, supaya lebih memacu. Nah, tinggal nanti disiram rutin sehari, perlunya sekali atau 2 kali sehari. Ya. Berarti itu kalau udah di tempat telur tuh itu enggak usah dipindah lagi ya, Pak? Iya, nggak usah dipindah lagi. Jadi memang malah konsepnya tidak usah pakai tanah lagi gitu ya. Jadi hanya dengan tempat telur itu kan nanti akarnya kan juga istilahnya berjangkatnya kan memungkinkan ya. Nah, saran saya kalau mau lebih bagus lagi sedikit ditambahkan kompos atau pupuk kandang, tentunya sudah matang, supaya membantu merangsang tumbuhnya ya, tumbuhnya akar dan nanti umbinya. Kalaupun tidak bawang merah, ibu boleh pakai bawang daun. Boleh pakai bibit biji, boleh pakai bibit umbi. Kalau dalam bawang daun ya berarti tanamannya gitu. Gambarnya Iya, seperti Pak. Oke, Ya, Pak. betul, ya. Nah, Iya, Pak. ya. Tak coba, tak praktek, Pak. Ya, Bu. Lagi semangat, Ditunggu Pak. Lagi hasilnya, dengarkan. Bu Diana. Iya, Ayo, Mbak Dewi. Pak Makasih, Mbak tambahan Dewi. pertanyaan. Nah, tadi menambah Bu Diana itu, Bu. Apakah itu Iya. Pak Suryo dilubangi dulu kerak telurnya itu? Gimana, Bu? Yang dilubangi? Apakah sebelum dikasih tanah dilubangi dulu kerak telurnya itu? Iya, dilubangi dulu, Bu. Kan lebih gampang kalau belum diisi apa-apa, kita lubang. Dan karena supaya air itu nantinya tetap keluar ya. Jadi kalau paling bawah ya lubangnya kecil banget gitu ya. Oh ya, Artinya makasih sebenarnya Pak. lubang itu tidak besar, artinya hanya untuk jalan air itu supaya tidak tertahan. Nah, Oke, makasih saran Pak. kami nanti kalau bisa ditambahkan itu, Bu. Ditambahkan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang, Bu, supaya merangsang perakarannya bagus. Gitu. Ya sekarang untuk menimbun, misalkan ibu nggak harus pakai bawang merah, bisa pakai bawang daun. Ya. Oke, Pak. Sip. Makasih, Pak. Makasih, Mbak Dewi. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu Diana. Bu Ya. Sulastri masih ada susulan pertanyaan lainnya? Biasanya Bu Sulastri banyak kepikiran karena suka belajar macam-macam nih, Bu Sulastri suka praktek. Ya, suka dipraktekkan Bu Dewi, karena kalau kita ketemu konsumen antara satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda dia punya aktivitas. Nah, mungkin memang untuk saat ini untuk kita jalankan kalau seperti ditarakan untuk mengenai bawang kan pasti kita tidak, karena di sini tidak ada yang namanya petani bawang, tapi paling tidak saya bisa memberikan input yang bagus buat konsumen-konsumen saya, ya luas lahan rumahnya, pekarangan rumahnya. Nah, seperti tadi rak telur ini kan pengalaman pertama. Nah, saya praktekkan dulu, kalau berhasil baru saya lagi anukan kepada konsumen-konsumen saya, Bu Dewi, begitu. Betul, Bu. Dan ini ada nilai uniknya, Bu. Nanti Ibu bisa tumbuh saja, Ibu bisa ajak komunitas tetangga, komunitas dharma wanitanya siapapunnya, atau komunitas apa saja lah, terutama ibu-ibu. Begitu biasanya kan kalau ada contohnya itu mudah untuk mengajak mereka. Ya, betul Pak. Kalau ada contoh dan kita sudah merasakan manfaatnya dan sudah kita praktekkan, otomatis kita menyampaikannya lebih enak. Begitu Pak. Mantap, Bu. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Dari Ibu Windari menulis di kolom chat, acaranya so far sangat enjoy ya Bu, sambil belajar memasarkan peran katalis. Beliau ingin juga coba bertanam bawang, karena ini daun bawang mungkin pakai wadah telur, sangat menarik. Nah ini memang betul barangkali pertama kali kita dengar ya, jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama praktekkan.
Nah, kita tunggu juga tayangan YouTube-nya. Biasanya perlu editing dulu ya, Pak Suryo. Nanti diedit dulu bagian-bagian yang kurang perlu sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan tayangan yang terbaik nanti, yang lebih ringkas. Gitu. Nanti materi untuk tema hari ini silakan diminta kepada sales eksekutif region masing-masing. Dari wilayah Banten, Jakarta, Kalimantan bisa WA ke Dewi. Nanti untuk wilayah Sumatera kepada Ibu Melani dan sisa wilayah Region 2 kepada Ibu Cecil ya. Oke, barangkali sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Suryo. Jadi rasanya kita sudah tidak sabar untuk praktek. Ini materinya singkat tapi menarik ya untuk kita segera praktekkan. Jadi tidak perlu berpikir, oh saya harus punya lahan atau pekarangan dan sebagainya. Ini nggak ada alasan lagi. Bisa langsung kita praktekkan ya. Betul ya, Bu Sulastri ya. Kalau Bu Sulastri mungkin mau sekalian prakteknya kalau bisa minta Bu itu banyak tadi media. yang acara hari ini kalau perlu kita direkam baru bisa kita dikirimi Bu ya. Iya, Karena boleh tuh Mbak namanya- Dewi. Minta. Ya. Siap. Untuk recordingnya seperti biasa selalu diupload di Facebook CNN Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pantau grup Katalis di wilayah masing-masing. Kalau sudah siap atau selesai di editing oleh tim kreatif CNI, pasti akan di-upload. Linknya nanti kita berikan setelah selesai edit ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan dari Pak Suryo? Saya cukup. Cukup ya. Barangkali itu Bapak Ibu. Ini adalah sesi kita hari ini. Jika nanti masih ada pertanyaan tambahan yang baru terpikir, silakan Bapak Ibu bisa layangkan pertanyaan di grup Katalis di masing-masing wilayah, atau bisa juga japri kepada Pak Suryo kalau sudah punya nomornya. Dan jangan berhenti untuk belajar mencari tahu potensi atau peluang apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu, termasuk yang mungkin Bapak Ibu kuasai atau praktekkan, agar itu juga bisa menjadi jalan pembuka agar Bapak Ibu semakin sukses menjadi mitra bisnis CNI. Demikian akhir dari sesi kita hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Suryo. Terima kasih banyak sahabat kawan-kawan. Oke Bapak Ibu, silakan lanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa hari ini sudah H-1 akhir periode ya. Dicek kembali poin pribadi dan jaringannya. Para penggerak Katalis, ayo dihabiskan stok peran Katalis di DC dan di gudang. Mumpung lagi banyak nih, kalau lagi nggak ada, kita semua cari-carian. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti promo trip, dicek juga untuk syarat dan ketentuan programnya. Pastikan sampai dengan P2 Desember Bapak Ibu sudah memenuhi semua persyaratan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Sama-sama. Sukses selalu. Kita tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian.